Ya karena aku bodoh, orang lain nggak boleh sebodoh aku. Aku berjanji jangan sampai ada orang sesusah aku. Bodoh tuh nggak enak, nyari kerja susah, dikucilkan. Ya aku rasa aku ini keturunan cahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Rumi Jakarta. Channel yang selalu memberikan inspirasi, wacana-wacana Islamiyah sekar dan tentunya mencerahkan. Bersama saya Amalia Muhammad. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat legendaris. Kita akan simak perjalanan hidupnya dari mulai latar belakang, kemudian success story, dan yang paling penting adalah perjalanan spiritualnya. Semua terekam di dalam RumiCast. Baik, sudah hadir di depan kita tamu legendaris Om Dikdong. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Nikmat yang pertama yang datang dari Allah ya. Alhamdulillah. Amalia sehat. Alhamdulillah sehat, Om. Lahir batin. Selahir batin, Masya pastinya. Allah. Mudah-mudahan juga teman-teman yang sedang melihat tayangan ini juga sehat semua ya. Kita Amin, saling amin, memaafkan amin, dan amin. saling mendoakan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Om Dikdong. Boleh disingkat Boleh. jadi namanya Om Ganteng aja. Boleh. Om Ganteng. Baik. Kalau mau dipanjangin Om Ganteng Permanen. Om Ganteng permanen. Karena semua orang bisa aja ganteng tapi belum tentu permanen. Betul Om. Betul banget. Kameramen kontemporer, yang klip juga kontemporer. Kadang ganteng, kadang enggak. Oke, Om Ganteng permanen. Yes, mantap ya. Harus ikhlas tuh ya. Ikhlas, insya Allah ikhlas. Nama panjang ada Raden, bla bla bla, Hayang dan ada Kusuma. Betul. Namaku panjangnya Raden Rizky Mulyawan, Wow. Kartanegara Hindenda di Kusuma. Uri Pancenanen Kutu Bokir. Panjang sekali itu Om. Tapi- Satu RT kayaknya. Dari sejak SMP namanya jadi Dik doang. Aku juga nggak tahu kalau bakal jadi dikenal. Tapi ketika aku punya murid, ya mereka nggak mungkin manggilku Dik. Makanya aku ganti lagi dengan nama Om Ganteng. Permanen. Permanen. Saya Mantap. pengen tahu sih Om, dari mulai kecil dulu. Kalau biasanya Raden itu kan ningrat ya. Ya aku ini darah biru ya. Kemarin aku jatuh dari sepeda bener. Benyut biru ternyata darah gue ini. Itu bukan darahnya yang biru. Gimana? Waktu masih kecil dulu. Aku cinta Darah biru tuh dari mana Om? ayah dan ibuku. Tapi sekali lagi bahwa pendidikan yang diberikan oleh ayah dan ibuku itu dari cinta yang membebaskan dalam arti yang positifnya. Luar biasa. Jadi dua-duanya adalah karyawan dan aku tidak benar-benar diperhatikan sepanjang waktu ya. Jadi kebebasan ini juga tidak aku salah artikan. Ya alhamdulillah sekarang juga aku menanamkan pada anak-anakku seperti itu ya. Oke, Om itu dikenal sebagai penyanyi, presenter, dan juga desain grafis. Gitu ya. Kang Rumput juga. Oh, bisa. Itu yang menggambarkan Om Dikdong banget yang mana? Ya aku pikir kita hidup di Indonesia ya, bukan di Amerika. Kalau di Amerika orang cukup menciptakan lagu Happy Birthday to you. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya. Royaltinya dia akan dapat karena negaranya mengurus sistem hak cipta. Kalau di kita itu orang yang bisa bertahan adalah orang yang banyak kebisaan. Jadi kalau dia jadi pemimpin, dia bisa jago voli, bulu tangkis dan lain-lain itu akan menyenangkan ya, bisa nyanyi juga gitu ya. Seperti dirimu menjadi presenter, dia bisa nyanyi, bisa puisi dan lain-lain. Jadi aku suka ngingetin sama anak-anak, kamu harus banyak talentanya gitu. Iya harus begitu. Ini Indonesia soalnya. Sih harus bisa segala macam ya Om ya. Yes. Tapi yang dari ketiga profesi itu yang paling Om suka, yang Aku ingin menggambarkan jadi hamba Allah saja sih, tidak terlalu penting itu sih. Baik. Tidak penting menjadi orang penting, tidak terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hamba Allah. Iya itu. Gak penting bagi Allah itu semuanya, yang penting kamu nyampe. Tapi kan itu sekarang Om, dulu mungkin berbeda cara berpikirnya, iya enggak?
Ya kita emang harus berbeda, hidup adalah proses ya, dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan aku hidup. Kalau ada orang hidup takut berubah, sesungguhnya dia sudah mati ya. Atau dia tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Setiap orang yang tumbuh mesti berubah. Kalau kau adalah kekasihku, lalu kita menikah, kau bilang, ayah sudah berubah. Jangan-jangan kau yang tidak pernah berubah. Ya kan? Jadi harus berubah. Berubah, luar biasa. Dari kecil Om suka gambar katanya. Yes. Komik. Yes. Kenapa bisa kepikirannya gambarnya komik? Pernahkah kamu pikirkan bahwa setiap penemuan di atas muka bumi ini selalu dimulai dengan gambar? Orang menemukan pesawat digambar dulu, orang bikin masjid digambar dulu. Oh iya benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kita membaca tanda-tanda. Anak-anak kecil baru 1 tahun dikasih spidol, apakah dia sudah bisa menulis? Belum, pasti coret-coret. Membaca? Menghitung? Belum. Jadi apa bisanya? Coret-coret. Coret. Kan menggambar dulu. Jadi kalau anak-anak langsung harus listung, itu keliru besar. Nanti bangsa kita kelak akan ada musibah yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di Aceh. Tapi bukan karena tsunami, tapi karena gelombang pengangguran akibat kebodohan di mana-mana. Karena bangsa ini tidak dididik menjadi bangsa pencipta, penemu, tapi penjiplak dan peniru. Sudah terjadi ini. Harusnya belajar seni dulu. Seni adalah keindahan. Kalau anak-anak sudah belajar keindahan, bukankah dia tidak akan buang sampah sembarangan paling tidak. Betul. Lalu kita mulai kira itu bagian dari iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang kan orang buang kotoran di mana-mana, limbah di mana-mana, nebang sesuka hatinya saja. Karena udah dapat izin main nebang. Nebang boleh. 1 ditebang, tanam 6. Kan gitu. Iya, betul. Itu waktu suka gambar komik itu kira-kira umur berapa? Om? Dari kecil, dari SD, SMP diterusin, ke SMA juga begitu. Sekarang ya aku kerjanya masih gambar. Suka dapat pesanan-pesanan menggambar wajah orang. Dengan caraku, dengan karakterku sendiri. Sih. Tapi dulu sempat ya kuliah di Institut Kesenian. Iya, aku sekolah di IKJ dan aku hidup di sana. Di SD pernah nggak naik kelas, di SMP, SMA, murid paling bodoh lah ya. Paling ngaco lah dalam kelas. Tapi begitu di kuliah, ya percaya nggak percaya, aku jadi lulusan terbaik tahun itu ya. Karena masuknya dapat beasiswa dan mati murah ya, 75.000 dulu bayarnya. Tapi lucu dong, SD, SMP nggak pernah naik, tiba-tiba terus masuk IKJ. IKJ itu negeri bukan Om? Enggak, karena tidak ada yang aku senangi pelajaran kurikulum yang ada di sekolah umum itu. Apa enaknya, nggak ada enaknya. Nggak suka matematika dikasih. Nggak suka IPS, dijejelin gitu. Giliran menggambar nggak ada pelajaran gambar. Tapi orang tua membolehkan ya, terserah kamu pilih apa saja. Ya aku bertanggungjawabkan waktu di IKJ, ayah tidak memperbolehkan karena takut merokok lah. Tapi aku buktikan begitu masuk sampai selesai nggak pernah aku minta uang dari orang tuaku. Karena aku sudah bisa mencari nafkah sendiri dari sana. Takut merokok itu berarti kalau analoginya dulu orang tua juga cukup Nggak, karena aku disiplin. tahu bahwa kopi, rokok, maksiat itu enak. Ya, aku takut sama sesuatu yang membuat saya jadi habit gitu. Tapi sempat nggak dulu di IKJ? Saya ngerokok nggak pernah. Ini teman-teman pasti nonton, nggak ada yang pasti ngasih tanggapan bohong, lo nggak ada pasti. Dia tahu aku nggak ngerokok. Bagaimana bisa Nggak ngopi menjaga juga. Menjaga. Tapi kalau mencicipi kopi rasa UMKM, mesti aku kasih pendapat. Tapi asli aku nggak ngopi. Teh manis aja. Dulu juga sempat ya mendesain cover-cover beberapa artis legendaris juga yang nggak main-main loh, Krisya, terus Nika Ardila, Iwan Fals, Gong Gong 2000 ya, dari God Bless. Bisa Indra dipercaya Lesmana, seperti itu gimana? Anggun Sesasmi. Ya tadi, karena karyaku dulu di kala itu, banyak artis ya dibikin soft gitu ya, biar kelihatan cantik. Yang cantik ditelanjangi gitu ya. Nah aku bikin justru Indra Lesmana jadi berpasir mukanya gitu. Punya Anggun ciri khas. Sesasmi jadi retak-retak gitu. Jadi aku memang jadi sesuatu kala itu ya menjadi pembaharu di dunia kaset sih. Oh, murni seniman. Luar biasa. Bukan seniman. Terus bisa jadi penyanyi gimana? Tahun 1999. Karena kebiasaanku waktu di loket IKJ pun memilih 2 hal, musik atau seni rupa.
Begitu aku masuk musik, yang daftar cuma 2. Di sini rupa ternyata ada 43 orang. Ya udah aku ikut yang banyak aja. Dua-duanya pasti akan aku jalani, tapi entah kapan. Oh, ya, ya. Ya, itu Tapi kan sempat dulu menulis. Itu menulis lagu atau ditulisin lagunya? Nggak, kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa aku ungkapkan, maka aku tulis dengan lagu. Ada juga Luar biasa. yang tidak bisa aku tulis dengan lagu, yaitu melalui puisi. Ya. Dan ada juga yang sudah kebangetan, nggak bisa diapa-apain lagi. Air matamu sudah tidak tertumpah, tapi Allah tahu aku menderita. Ya sujud aja, udah gitu. Nggak ada yang lain. Baik, luar biasa. Anak lagu pulang ya itu ya? Berarti nulis sendiri dong Om? Ya, semua tujuan kita kepada apa ya, intinya syiratal mustaqim. Kita akan kembali ya, dari baik harus menjadi baik lagi. Itulah lagu pulang tercipta ya, sebuah kerinduan. Satu-satunya jalan kita ketemu Allah itu kematian ya. Makanya kalau bisa kematian kita harus indah ya. Oke. Dulu pernah jadi artis, dulu terkenal, terus tiba-tiba Nggak tiba-tiba ada ya. sesuatu. Ya aku rasa aku ini keturunan cahaya ya. Kira-kira titik baliknya di mana? Ya, Apa yang bisa membuat? ya sekali lagi gue bilang bahwa kita ini adalah makhluk keturunan cahaya dari Nur Muhammad. Apa sih yang tidak ada ketika dunia entertain ada itu? Ada lighting, softbox, ada lampu, apa namanya, snut, ada lampu. Semua lengkap ya, tapi cahaya-cahaya itu menjadi cahaya-cahaya kepalsuan buat aku. Mungkin orang lain bisa, aku enggak bisa. Karena aku tidak sehebat mereka. Makanya aku mencari kesejatian cahaya di atas cahaya untuk kembali menuju cahaya gitu. Ini kan perjalanan cahaya semuanya. Itu kira-kira di umur berapa Om? Umur 36 sudah aku siapkan, aku menuju 40 tahun sudah aku taklukkan dunia. Jadi ketika umur 40 tahun sebaiknya sahabat-sahabat semua sudah bisa menaklukkan dunia ya. Karena siapa yang menaklukkan dunia, bukan tinggalkan ya, menaklukkan dunia. Di umur 40, dunia akan mencari kita. Believe it or not. Kenapa begitu? Karena Rasulullah begitu. Menyudahi perniagaannya usia 40. Kau pikir hanya laki-laki yang begitu? Khadijah juga begitu. Umur 40 tahun menikah dengan Rasulullah. Orang mau meninggal dunia pekaklah sedikit. 40 hari sudah dibisiki, kamu akan meninggal dunia. Kamu ada janin di rahim 40 hari sudah tahu. Taurat sempurna 40 hari. Rasulullah, Nabi Isa berpuasa juga 40 hari. Ya. Kalau kamu tidak percaya, orang bule juga menyebut the life began at 40. Jadi barang siapa orang yang di dunia ini umur 40 masih ngejar dunia, duit ya. Sampai mati dia mikirin duit dan dunia tentunya. Luar biasa sekali perjalanan Om Dik. Amelnya juga luar biasa. Kemudian ada pertanyaan yang menarik nih Om. Bagaimana Om bisa memilih jalur tasawuf? Kan ada banyak tuh Om. Tapi kenapa yang nyangkut di hati? Esensi dari semua pelajaran di dalam Islam adalah cinta. Ya. Sesungguhnya kita tidak punya cinta sama sekali. Jika kau adalah istriku, dasarku bersamamu tidaklah cinta. Kita tidak punya cinta, yang punya cinta hanya Allah. Sekarang aku tanya kepada kamu. Kamu dandan serapi mungkin, secantik mungkin dengan busana terbaik. Aku sebagai suamimu tidak mau muji, melihat saja tidak. Kecewa nggak kamu? Jujur saja sebagai manusia biasa. Mungkin ya. Ya, kecewa. Berarti kamu bukan cinta sama aku. Allah itu yang memiliki cinta. Kita tidak sholat, tetap hidup. Kita datang telat untuk beribadah, napas kita tetap pas saja. Yes. Karena cinta itu siap dibebani, cinta itu mengasihi, cinta itu melayani, cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Kelak cinta itu akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Jadi kalau kita menikah, teman-teman mau menikah, dasarnya bukan cinta. Tapi kita berdua saling mengikhlaskan jalan bersama dalam suka dan duka menempuh kehidupan untuk menemui cintanya Allah. Lalu kau ikhlas denganku, aku juga ikhlas denganmu. Maka keikhlasan kita akan diterima oleh Allah, maka diturunkanlah nama-namanya yang indah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Keliru kalau kau menikah dengan aku karena cinta. Aku pasti akan mengecewakan diri kamu. Dan ketika kita menikah, kau bukanlah kekasihku. Kekasihku tetap Allah. Cinta dan jiwaku hanya milik Allah. Tapi kau adalah tetangga jiwaku. Kau yang tahu perkembangan aku seperti apa. Sebagaimana tetangga beli kulkas, beli televisi. Kau sering menengoknya. Makanya aku bilang pada istriku, aku bukan kekasihmu. Kau juga bukan kekasihku. Kekasih kita Allah.
salinglah kita sekarang berjalan untuk saling mengikhlaskan. Demi menjemput cintanya Allah. Ya Wadud nama dia yang ke-47. Oke, pandangan Om tentang diri Om saat ini dan dibandingkan dengan yang dulu. Aku adalah orang yang paling tahu bahwa diriku tidak tahu apa-apa. Aku ingin dikenal menjadi orang yang bodoh, tapi tahu persis apa yang harus aku lakukan. Itulah diriku Jadi sekarang. udah setiap hari. Ya Amelia kan dulunya bodoh, lalu gelisah menjadi pintar. Dengan pintar kamu bekerja, itu makom 1. Ya makom 2, kau merasa bodoh, kau gelisah, terus jadi pintar, kamu bekerja. Tapi kamu tidak puas, belajar lagi. Jadi orang yang rendah hati. Rendah hati. Nah aku yang ketiga mungkin ini. Orang yang bodoh, gelisah, belajar, jadi pintar, bekerja, belajar lagi, menjadi rendah hati, dan terus tidak pernah berhenti belajar. Akhirnya aku tahu siapa diriku. Ternyata aku adalah orang yang paling tahu bahwa diriku sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Cukuplah Allah yang memberikan pengetahuan. Aku tidak banyak pengetahuan. Kau tanya apa aja aku tidak tahu. Tapi begitu kau tanya, ya misalkan, boleh jadi Allah menurunkan teleprompter, aku tinggal membaca aja, sebut aja ini. Jangan-jangan itu dari dia semuanya. Aku pastikan memang dari dia. Karena aku buta, nggak pernah nonton televisi sekarang. Ya, kenapa Om? Ya karena anakku udah pernah nonton kartun semua. Ya, dan aku nggak suka kecuali bulu tangkis gitu ya, bola gitu. Itu pun ngantuk, kadang-kadang tidur ya. Karena kita harus belajar pada siapapun. Kita harus kondisikan kita jadi murid. Tapi ingat, suatu saat kita harus berguru pada guru kita di dalam hati kita. Ada al-alim di situ yang maha berpengetahuan. Om Dik dikenal dengan kandang jurang doang. Iya. Ya, menarik. Kenapa awalnya bisa mendirikan kandang? Ya karena aku bodoh. Orang lain nggak boleh sebodoh aku. Aku berjanji jangan sampai ada orang sesusah aku. Bodoh itu nggak enak. Nyari kerja susah, dikucilkan. Tapi kan jadi terkenal seperti sekarang. Ya kamu nggak terkenal itu berkah ya. Terkenal ya anugerah ya. Bedanya tipis. Semuanya karena Allah. Betul. Ya, aku bisa tidak terkenal lagi dan kamu bisa menjadi terkenal. Hari ini kau bilang, aku bilang kamu bukan siapa-siapa, besok kamu menjadi apa-apa kan bisa saja. Yes. Jadi nggak ada bedanya sih buat aku. Lihatnya Allah saja wis. Luar biasa. Terus sekarang dengar-dengar Om dipercaya juga untuk bekerja sama dengan Yayasan Sri Mulyani, benar Om? Ya, Ibu Sri Mulyani luar biasa. Kita ada kelebihan aset untuk dunia pendidikan. Jadi banyak orang-orang yang beasiswa itu pergi ke luar negeri Ada ke Inggris, ke Amerika, ke Kanada, ke Denmark, ke Eropa, ke Australia, bahkan ke perguruan-perguruan tinggi di tanah air. Nah mereka sebelum berangkat, ya kadang-kadang aku merasa alhamdulillah ya karena Allah ya. Mereka kan S2, S3, aku kan apa, aku bukan siapa-siapa tapi mereka mau belajar dengan aku. Ya aku hanya memberikan mata kuliah kehidupan saja. Ya itu yang paling penting karena esensinya adalah Iya mereka harus kuliah pulang, nanti mereka dibayar oleh negara, tiba-tiba jatuh cinta sama orang bule dia nggak pulang ya. bisa. Tapi tidak dong, tujuan utamanya kan memang. Ada sih yang Ada begitu, tujuan. makanya aku menguatkan untuk tidak begitu. Nah, itu yang penting Om. Sekarang Om kesibukannya mengisi pengajian di kalangan artis, betul? Kalau pengajian aku nggak pas lah ya dibilang gitu. Paling Atau nggak sharing session. aku mungkin bertukar atau sharing. kabar saja ya. Karena aku hanya menceritakan apa yang aku kerjakan ya. Aku bukan ilmu yang katanya-katanya ya. Tapi kan emang benar-benar mengalami. Lo enggak, kalau aku ngomong tapi aku nggak menjalani. Misalkan belajar ikhlas kamu, besok aku diuji nanti. Gimana tuh kalau kayak gitu Om? Pernah aku bilang, ada orang kehilangan 100 juta ya. Aku bilang, baru 100 juta kamu. Gitu mah gampang dicarinya. Besoknya aku hilang 100 juta. Jadi sekali lagi. Terus gimana dong kalau itu apa yang Om rasakan ketika kok aku diuji ya? Ya aku diujikan karena Allah cinta padaku. Ketawa, Kekasih-kekasihnya. Sedih, senang, bahagia, murung. Bagiku sama saja. Hidup itu bukan mencapai menang dan kalah sesungguhnya. Karena menang dan kalah itu mau tidak mau cepat atau lambat akan kita lewati. Yang paling penting kita hidup berani berkompetisi. Ya kan? Karena bagi saya penderitaan itu, karena bagi saya penderitaan itu kan identik dengan kehinaan dan kemiskinan. Tapi kalau Amelia mau menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas,
maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Karena penderitaan itu sesungguhnya adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Jadi kalau kita sudah bisa menerima penderitaan itu, Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita menolaknya, maka penderitaan itu akan menetap. Iya, iya. Tidak Bisa pernah berganti. dikatakan beyond duality ya berarti ya. Yes. Visi dan misi Om tentang hidup. Kalau nanya sekarang ya, aku pastikan ya, keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Karena aku takut umur 52. Aku masih punya keinginan. Ternyata itu bukan keinginan Allah. Maka aku bilang, Allah, jadikanlah aku kendaraanmu. Aku rasa ketika kita jadi kendaraannya dia, semuanya diperjalankannya. Akhirnya aku pergi dari lapas ke lapas, dari majelis ke majelis, dari satu kampung mualaf ke kampung mualaf, dari ibu majelis talim, ya, ke yayasan, ke perusahaan, ke sekolah. Aku tuh nggak pernah berpikir hidup yang seperti sekarang ini. 3.000 orang di depan aku, anak-anak SMP, SMA. Dan aku bisa berbicara pada dia. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi? Tapi memang dari kecil Om suka ada punya visi dan misi. Aku seperti Nggak ada. Aku mengalir apa adanya. Nggak mengalir juga. Aku nggak mau menyipati air dalam diriku. Air itu sekarang dari atas ke bawah kan? Iya. Tapi karena ada jet pump naik lagi ke atas kan? Hidupku nggak bukan jet pump juga. Tapi apa ya? Karena kan Gini. muda mungkin masih bingung apa sih visi dan misi. Gini teman-teman semua, dengan segala hati, saya ini bisa mengarang lagu ya. Tapi nggak bisa mengarang masa depan. Ya karena yang aku karang saja. Aku hanya ikhtiar melalui berkarya menemukan ciptaan dia. Ya. Jadi kita ini kosong lah. Nggak lebih hebat dari debu. Debu saja. Mau menutupi kotoran. Kamu mau nggak menutupi kotoran? Nah kita kan kadang-kadang merasa hebat, tapi sama debu pun kalah kita menyipatinya kan gitu. Jadi sekarang ya udahlah kita butiran debu. Sampai sekarang pun diundang ke sini, aku nggak tanya gimana, aku datang aja ya. Bismillah ya. Bismillah aja, aku nggak pernah merasa sibuk juga. Apa pendapat Om Dik Don tentang millennials zaman sekarang? Mereka lagi kebingungan. Ya sekarang kan serba mau instan ya. Sementara hidup tadi ku katakan ada prosesnya. Sekarang semua orang ingin jadi YouTuber. Jadi astronot nih kosong. Cepet soalnya Om kalau YouTuber. Jadi Atau yang suka viral-viral gitu kan. jadi kiai nggak berani, apalagi jadi wali Allah ya. Yes. Aku sih kalau harus lahir kembali, aku pengen jadi santri. Dan kalau ingin sih, aku ingin menjadi kekasih Allah. Nah mereka lagi kebingungan karena hidup terlalu cepat bagi dia. Semuanya ganti layar-layar gitu. Tapi aku pikir temukanlah jati dirimu di antara kecepatan itu. Jati diri itu kan asal katanya dari pohon jati. Dia kan berani menangkap perubahan ekosistem. Kala hujan, kala panas, kala musim hujan berkepanjangan, kala panas terlalu terik, ditampung seluruh di badannya pohon jati. Sehingga begitu dibelah terlihatlah gambar motif-motif yang indah. Nah, sekarang kan maunya langsung ngetop, langsung enak gitu. Iya. Ya aku pikir apa sih bedanya milenial dengan orang dulu? Orang dulu tuh lebih sabar aja ya. Kalau kita sekarang lebih cepat, ingin berhasil, padahal seakan juga kita akan segera turun ya. Gak mengakar ya. Iya. Oke, berarti di jati diri ya Om ya. Jati diri itu kan pohon yang diberikan kepada Indonesia. Kalau di Jepang mungkin sakura yang menjadi. Apa wejangan Om untuk para millennials di era sekarang mungkin untuk supaya generasi bangsa itu bisa meningkat, tidak mengalami kemunduran yang cepat gitu. Baik dari sisi dunia dan juga akhirat pastinya. Ya tadi aku bilang bahwa orang hebat itu harus punya keahlian, punya skill. Ya kalau kamu tidak punya skill, sekali lagi kamu menjadi, ya bukan salah jadi karyawannya, tapi kamu tidak akan menjadi pemilik dari perusahaan itu. Usaha di mana orang bekerja pada kamu berangkat gak usah habis subuh, kau berangkat mungkin habis duha ya, nentuin waktu sendiri. Skill, harus punya skill, harus punya kebiasaan.
yang berbeda dari yang sudah berbeda yang pernah ada. Jadi yang kedua networking, sekarang ada Instagram, ada Facebook ya. Kalau bisa di-maintain itu semua. Sekali lagi orang hebat yang sekarang di milenial ini yang mengenal kode-kode digital. Ya rahasia-rahasia digital itu harus tahu. Aplikasi apa ini untuk apa dan lain-lain. Lalu berbisnis, berdagang. Berbisnis. Iya harus berdagang kita. Di dunia ini orang-orang kaya tuh 70% ya berdagang. Selebihnya ada artis, ada kayak ahli manajemen, kayak ahli Konsultan ekonomi gitu ya. konsultan kayak gitu Tantri ya. Abeng gitu kan. Iya, iya. Dan berikutnya harus pandai berbicara. Bicara bisa melalui apa saja. Ada Makanya tips nggak tuh berbicara? iya makanya nge-tweet aja tuh jangan perasaan kamu, gue lagi baper nih gitu. Harus ada makna. Saya suka ngelihat ya ada artis-artis ya, karena aku hanya bicara wilayah di artis saja. Ribuan loh, 400.000 cuma joget-joget doang. Apa nanti kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas Tapi itu nggak semua? salah kan Om kayak gitu? Atau Aku tidak bicara salah dan benar, karena aku pikir bahwa hidup itu harus jadi khalifah. Dia berdakwah, ya, dia ibadah, dan dia rajin sedekah, baik ilmu dan lain-lain. Yang terakhir ya harus dekat dengan Allah. Buat milenial, dekat dengan Allah itu selesai. Kamu mungkin saja tidak usah sekolah tinggi-tinggi, tapi jujur kan mengartikan dekat dengan Allah, dia tahu Allah penyaksi. Itu akan selamat hidupnya. Rasulullah itu julukannya apa? Amin. Min. Yang terpercaya, karena dia jujur. Bayangin sekarang, dia bukan hanya menaklukkan Mekah, Madinah, tapi dia menaklukkan seluruh isi hati manusia di dunia ini. Masya Allah. Dia benar-benar imam ya. Imam, ini agama rahmatan lil alamin lah. Kita harus menyayangi, mulai dari kecoa sampai sesuatu yang tubuh. Betul. Oke Om, speechless. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Iyalah, Menghasilkan ingatkan aku lah, ingatkan. luar Saling biasa. memaafkan dan saling mendoakan. Sama-sama Om. Oke sahabat Villa, itu tadi bincang-bincang kita dengan tokoh legendaris yang sangat luar biasa, Om Dik Doang. Terima kasih Om Dik Doang. Aku terima kasih sudah diundang. Wejangan-wejangannya. Luar biasa nih, kopinya mantap. Kopinya mantap. Iya loh. Ya, kalau mau dipesan di mana ini? Kedai Rumi. Luar Kedai Rumi biasa Om. ya. Jadi gambarnya ada orang lagi whirling ya. Masya Allah, seperti Nun. Whirling. Sobat Villa, tadi itu adalah bincang-bincang kita dengan tokoh legendaris Om Dik Doang. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Bahwa hidup itu penuh liku, tapi tujuannya pasti satu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita ada yang namanya plot twist, dalam kehidupan ada yang namanya titik balik. Sadari dan kenali itu selagi kita masih punya waktu. Pantengin terus channel Cafe Rumi Jakarta, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman semua supaya kita bisa berbagi kebaikan bersama. Saya Amalia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.